Kalau kalian melihat seberapa hebat timnas Indonesia saat ini, baik di Asia maupun kualifikasi Piala Dunia, hal ini gak lepas dari hasil kinerja PSSI era kepemimpinan sekarang. Tapi, apa kalian ingat bahwa sepak bola Indonesia pernah mengalami masa kelamnya hingga ada intervensi dari pemerintah dan terancam sanksi oleh FIFA? Kira-kira apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah dualisme di dalam sepak bola Indonesia. Adanya dualisme dalam induk sepak bola Indonesia membuat sistem berjalan carut-marut. Bahkan, tidak hanya di liganya, dualisme juga sampai merambah ke timnas. Seperti apa kisah dualisme sepak bola Indonesia? Mari kita tonton video ini sampai habis supaya kalian gak salah paham. Sepak bola Indonesia pernah mengalami masa kelam yang disebut dengan dualisme PSSI. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2011 hingga 2013. Yang mana pada saat itu terdapat dua kepengurusan dan kompetisi sepak bola yang berbeda. Dualisme PSSI disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, konflik kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang ingin berkuasa di PSSI. 2. Korupsi. Dugaan korupsi di tubuh PSSI yang menyebabkan ketidakpercayaan publik. 3. Intervensi pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah dalam urusan PSSI. Awal mula konflik ini terjadi sekitar tahun 2010. Pada tahun tersebut, muncul desakan kuat dari publik agar Ketua Umum PSSI saat itu, Nurdin Halid, mundur dari jabatannya setelah 18 tahun berkuasa. Ketidakpuasan terhadap kepengurusan PSSI, banyak pihak yang tidak puas dengan kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Mereka menilai bahwa PSSI tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sepak bola. Kemudian pada bulan Maret 2011, FIFA menginstruksikan PSSI agar menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB guna memilih pemimpin baru. FIFA juga membentuk Komite Normalisasi PSSI dengan menunjuk Agung Gumelar sebagai ketuanya. Pada saat itu, KLB PSSI memang berhasil diselenggarakan sebulan setelah instruksi dari FIFA. Namun, KLB ternyata menemui jalan buntu karena tidak ada satupun calon yang mendapatkan suara mayoritas. Dengan gagalnya KLB waktu itu, memicu perpecahan di tubuh PSSI. Muncul kelompok yang menamakan diri Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau KPSI yang dipimpin oleh Lanyala Mataliti. Lalu, pada tanggal 9 Juli 2011, KPSI menggelar kongres di Solo yang memilih Johar Arifin Husin sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Namun, kongres ini dianggap ilegal oleh sebagian anggota PSSI. Sejak saat itu, Indonesia memiliki dua kepengurusan PSSI, yaitu PSSI pimpinan Johar Arifin Husin dan PSSI pimpinan Lanyala Mataliti. Dengan adanya dualisme dalam tubuh PSSI, hal ini membuat kompetisi di Indonesia menjadi terpecah. Dualisme PSSI menyebabkan kompetisi sepak bola Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu Indonesia Super League atau ISL yang dikelola oleh PSSI dipimpin Johar Arifin Husin, dan Indonesian Premier League atau IPL yang dikelola oleh KPSI. Liga Super Indonesia
atau ISL dan Liga Primer Indonesia atau IPL adalah dua kompetisi sepak bola profesional yang pernah berjalan secara bersamaan di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013. Keduanya muncul sebagai akibat dari dualisme kepengurusan di tubuh PSSI. Liga Super adalah liga resmi PSSI dan diakui oleh PSSI maupun FIFA. Sementara IPL dibentuk pada tahun 2011 sebagai bagian dari upaya Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau KPSI untuk menjalankan kompetisi sepak bola di luar PSSI. Pada musim perdananya, IPL diikuti oleh 18 klub. Semen Padang adalah klub yang berhasil menjuarai musim pertama dan satu-satunya dari IPL. Dan faktanya, IPL tidak diakui oleh PSSI maupun FIFA. Tidak hanya kompetisi yang terpecah, hal ini juga merembet ke timnas nasional. Timnas nasional Indonesia juga terpecah menjadi dua, masing-masing diisi oleh pemain dari kompetisi yang berbeda. Prestasi sepak bola Indonesia menurun drastis karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Tak hanya itu, PSSI juga mendapat ancaman dari FIFA berupa sanksi karena dianggap pemerintah melakukan intervensi terhadap PSSI. Setelah bertahun-tahun berjalannya dualisme di tubuh PSSI, banyak upaya yang sudah dilakukan guna menyelesaikan dualisme dalam tubuh PSSI. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, berbagai pihak terkait akhirnya melakukan upaya rekonsiliasi untuk menyatukan kembali PSSI. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2013, diadakan KLB PSSI Kuala Lumpur, Malaysia, yang akhirnya berhasil memilih ketua umum PSSI yang baru, yaitu Johar Arifin Husin. Hasil dari KLB itu adalah kompetisi ISL dan IPL akhirnya disatukan kembali menjadi satu liga, yaitu Indonesia Super League. Dualisme PSSI memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi sepak bola Indonesia. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari dualisme ini antara lain: pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kedua, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sepak bola. Ketiga, pentingnya profesionalisme dalam menjalankan organisasi sepak bola. Dualisme PSSI adalah masa kelam yang harus menjadi pelajaran bagi seluruh insan sepak bola Indonesia. Dengan belajar dari kesalahan masa lalu, diharapkan sepak bola Indonesia dapat bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Sekian video kali ini, memang nggak begitu panjang, tapi semoga kalian bisa mengerti dan aku ambil intinya saja biar gak kepanjangan dan terlalu bertele-tele. Jadi kalau ada yang mungkin yang kurang aku bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Thank you, bye.